Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wallahu ta'ala bisya'anil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzilna sunna hatta matukat taqullaha innallaha qadirun Alhamdulillah kita berkat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita ini dari nikmat iman nikmat Islam. Juga kita melaksanakan kegiatan kita kajian data dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita tidak lupa mengirimkan salawat dan salam kepada semoga kita sebagai umat Muhammad yang selalu istiqomah mengikuti keinginan Allah Subhanahu wa taala agar kita tetap mempelajari ayat-ayat Allah agar kita selamat dari azab Allah dan siksa neraka. Inilah harapan kita untuk ke depan agar kita selalu menginginkan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah dasar kita untuk mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, mari kita sama-sama dengan hati yang jernih untuk mempelajari ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai dengan berkenan dan menyambung. Baca. Sampai ini belum. Nah? Tidak. Mantap. Ya, abang lu.
Aneh loh, ya, tahu yang lagi. Tahu lagi. 3 bulan. Lagi itu selama 3 bulan itu. Selama 3 bulan. Bisa gimana? Selama 3 bulan. Jangan dong. Nah, tahu kan jangan. Nah, itu ya, yang jangan sampai jatuh ya. Kencang ya tangannya ya. Ya kan? Bangannya mana? Nah, ya emang abangan itu. Oh, oh, besok. Kasih makan kasih gerak. Nah, mulai dari Dan aku mau punya tahu ini jadi hari ini. Ya, aku tapi tidur lagi. Jangan tangan nona. Jangan tangan. tuh, kelihatan kan? Ada 6 hal yang paling harus kita ini. Ya, gitu. Itu. Namun Nah, yang beda beda. Dari siapa? Ya, karena kan malam lewat. Barang siapa yang dapat meninggalkan ucapan yang berlebihan, maka dia akan diberi hadiah berupa hikmah. Barang siapa yang dapat meninggalkan kelihatan yang berlebihan, maka dia diberi hadiah khususan dalam hati. Barang siapa yang dapat meninggalkan makanan yang berlebihan, maka dia akan diberi hadiah berupa kenikmatan dalam beribadah. Umar radhiyallahu anhu qala, barang siapa yang dapat meninggalkan ucapan yang berlebih-lebihan, maka dia akan diberi hadiah berupa hikmah. Nah, jadi barang siapa yang meninggalkan ucapan yang berlebih-lebihan, berarti kan tukang bohong, dia berbicara tanpa data dan fakta ini, dia akan diberikan hikmah. Barang siapa yang meninggalkan yang melihatkan yang berlebihan, maka dia akan diberi hadiah
kekhusyuan dalam hati. Orang mau khusyuk itu yaitu meninggalkan penglihatan yang berlebihan. Barang siapa yang dapat meninggalkan makanan yang berlebihan, maka dia akan diberikan hadiah berupa kenikmatan dalam neraka. Lanjut. Sudah. Bisa. Atin dulu. Itu ya. Main kelihatan. Aja udah. Siapa dapat meninggalkan tertawa berlebihan, maka dia akan diberi hadiah perasaan takut kepada Allah berang. Di sini. Itu udah sebagian. Siapa? Barang siapa yang dapat meninggalkan umat, maka dia akan diberi hadiah keindahan. Barang siapa yang dapat meninggalkan dunia, maka dia diberi hadiah kita terhadap akhirat. Barang siapa yang dapat memperhatikan aib orang lain, maka dia akan diberi hadiah kemaslahatan berupa penelitian terhadap aib dirinya sendiri. Nah, bagus. Siapa? Maunya barang siapa? Ya, seperti yang dijelaskan oleh Hakim tadi, baca barang siapa yang dapat meninggalkan tertawa, ya, tertawa emang artinya misalnya tertawa terbahak-bahak ya berlebih-lebihan, maka dia akan diberi hadiah perasaan takut kepada Allah. Jadi ditinggalkan tak boleh tertawa yang berlebih-lebihan. Barang siapa yang dapat meninggalkan humor itu lucu-lucuan ya, maka dia akan diberi hadiah keindahan. Barang siapa yang dapat meninggalkan dunia, maksudnya dunia yang tertarik itu hati kita untuk dunia, meninggalkan akhirat, maka dia akan diberikan hadiah berupa cinta kepada akhirat. Jadi ada dunia, ada akhirat. Barang siapa yang dapat memperhatikan aib, yang dapat memperhatikan aib orang lain, maka dia akan diberikan hadiah kemaslahatan berupa penelitian terhadap aib dirinya sendiri. Inilah pesan-pesan yang diberikan oleh Ali bin Abi tadi. Terus lanjut. Ica itu aku. Baca sini. Baca bang. Yang pendek kan. Pendek. Dari mana? Siapa lagi? Siapa goyang? Nah, barang siapa yang dapat meninggalkan penelitian secara mendalam cara tentang bagaimana wujud Allah, bagaimana wujud Allah
yang sebenarnya yang apa? Yang Yang sebenarnya 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 menurut Di situ yang dibaca tunggu. maka dia diberi hadiah terhindar dari sifat sapi. Nah, diam diberi dari kejelekan, diam dari kejelekan, dari kejelekan adalah akhlak yang terbaik. yang terbaik. Barang siapa yang suka humor, Barang siapa yang suka ular, tentu dia maka dia dipandang sepele. Sepele. Iya, bagus. Bagus banget. Bagus. Jangan digigit lah. Oh. Oh, tekan lagi. Muter ya. Umurnya 3 bulan. Kamu 3 tahun ya, ini 3 bulan. Ya, benar. Meriam, lanjut. Karena baca. parah. Bisa nggak dibaca? Ya, ini barang siapa yang dapat meninggalkan penelitian, ya. Baik, kita baca secara mendalam tentang bagaimana wujud Allah yang sebenarnya, maka dia diberi hadiah terhindar dari sifat munafik, ya. Nah, sifat munafik diam dari kejelekan adalah akhlak yang terbaik, ya kan? Jadi jangan dia jelek-jelek, dia apakan suka mengucapkan yang jelek-jelek. Ya. Barang siapa yang suka humor, tentu dia dipandang sepele. Jadi kalau orang humor itu, ya kadang saya. Kita lanjut. Oh, bikin banget kan? Ada 6 hal Yang dapat menghapus kebaikan. Gemar memperhatikan aib orang lain, keras hati, tidak mau menerima nasihat. Cinta dunia, kurang memiliki rasa malu, banyak berkhayal, terus menerus berbuat zalim. Ayah bangun itu, ayah tidur. Ayah. Baca. ada 6 hal yang dapat menghapus kebaikan, yaitu gemar memperhatikan aib orang lain. Nah, jadi kita perhatikan aib orang lain, itu hapus kebaikan. Keras hati dan tidak mau menerima nasihat. Kemudian cinta dunia, kurang memiliki rasa malu, banyak berkhayal, terus menerus berbuat zalim. Nah, inilah kebaikan-kebaikan yang kita tanamkan sehari-harinya akan hilang kalau kita budaya hidup kita dengan menggunakan seperti ini. Ya, sifat-sifat seperti ini yang tidak boleh.
Sini, Mariam sini. Kita lanjut. Tuh, Lalu. Lalu, tadi mau bawa juga. ini. Tuh. Terhadap seorang muslim yang telah dimuliakan oleh Allah, baginya jika ada setelah menerima surat ini, lepaskan dia. Jika tidak, maka aku akan mengampuni dengan sebulan pasukan yang bagian depannya ada di hadapan Anda dan bagian belakang ada di hadapan apa tuh? Ada di hadapanku, maka tidak ada pilihan lain bagi Raja Romawi itu melainkan melepaskan tawanan tersebut. Suatu hari ketika Khalifah Harun ar-Rasyid sedang duduk, dia melihat gumpalan-gumpalan mendung di langit. Ya. Oh iya. Ya, terhadap orang yang menawan kaum muslimin. Ya, kemudian telah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tim kalian tim. Allah baginya. Jika Anda sudah menerima surat ini, lepaskan dia. Jika tidak, maka aku akan menggempur Anda dengan segelar pasukan yang bagian depannya adalah di hadapan Anda dan bagian belakangnya adalah di hadapanku. Maka tidak ada pilihan lain bagi Raja Romawi itu melainkan melepaskan tawanan tersebut. Jadi pada suatu hari ketika Khalifah Harun ar-Rasyid sedang duduk, dia melihat gumpalan mendung di langit. Nah, inilah salah satu di antaranya bahwa pada zaman Khulafaur Rasyidin itu sangat disegani oleh dunia. Ya, jadi raja-raja itu tunduk banyak takut. Kita lanjut. Oke. No. Cacat, baca sini dulu. Maka dia bekerja, wahai Maka dia berkata, belum berpikirlah ke bagian timur dan bagian barat. Lalu turunlah dimanapun engkau berkehendaki, agar ada yang sebagai tema milik kaum muslimin. Jika petung itu berubah menjadi hujan yang turun di negeri ini, di negeri Islam, maka akan datang ucapan yang firman. Dan hujan itu turun di wilayah bukan orang-orang Muslim, maka yang masuk ke dalam firman adalah pajak. Dulu kita menjadi pemimpin dunia ketika kita berpegang teguh kepada Allah. Jangan tadi udah baca. Tim. Bahas ini tim. sini. Tim. Maaf, tapi menerangin. Sini bahas ini. Galuh. Ini. Ini Di bahas ini. bawah jatuh. Ini Nan, baca dulu Nan, sini Nan. Nan sini. Awas panas ya itu. Nah, Nan baca ya. Jatuh di bawah itu kayak apa tatakan tatakan corner barang. Karena meja. Cang, baca. Karena dulu Cang.
Dasarnya kan Udah baca nih. terus nana tuh kan Sit isam na sit. Abang Belok. abang mo baca dia kalau gitu. Baca sini, Cak. Ya, abang yatim, abang anak mau baca. Baca gimana sih? Baca. itu orang di atas kok Di layar nggak bisa. Di bawah. nggak tahu udah di atas pojok Di layar aja. tapi dia dibikin banyak buat kita yang jelas Belok. Layar aja. dia mau ikut ada yang Ya. Manusialah yang menciptakan Gitu loh, tengok. dan berbangga melekat yang Terus ini lagi. kita orang Islam sekarang ini berada di bangkit dari sebuah kehidupan manusia dalam hidup berada di bagian kita yang Mendekat abad abad sebelumnya. sebelumnya. Ya, itu lagi lama terus begini ya. oh senang panas itu Gimana? kamu ikut kan masa Ya, terhadap tempat aja dia seorang muslim yang telah dimuliakan oleh Allah baginya. Jika Anda sudah menerima suratku, oh panas kata Abdullah bin Abdul Aziz, ini lepaskan dia. Jika tidak, maka aku akan menggempur Anda dengan segelar pasukan yang bagian depannya ada di depan Anda dan bagian belakangnya ada di hadapanku. Nah, ini kata Abdullah bin Abdul Aziz kepada Raja Romawi suratnya. Maka tidak ada pilihan lain bagi Raja Romawi itu melainkan hanya melepaskan tawanan tersebut. Nah, suatu hari ketika Khalifah Harun ar-Rasyid sedang duduk, dia melihat segumpalan mendung di langit. Nah, maka dia berkata, wahai mendung, nah, menyingkirlah ke bagian timur atau bagian barat. Lalu turunlah dimanapun engkau kehendaki agar ada pasukan yang betul-betul ada masukan ke Baitul Mal milik kaum muslimin. Dan jika mendung itu undang untuk berubah menjadi hujan, maka turunlah di bagian negeri Islam. Ya, maka akan datang zakat Baitul Mal jika hujan itu turun di wilayah bukan orang-orang muslim. Nah, maka yang masuk ke Baitul Mal itu adalah pajak. Nah, jadi pajak itu masuk kepada Baitul Mal dan seperti di Indonesia. Nah, dan dulu kita menjadi pemimpin dunia ketika berpegang teguh kepada Islam. Jadi wajib bayar pajak itu pajak itu adalah batu masuk kepada Baitul Mal. Itulah gunanya pajak itu. Kan bukan seperti kita yang dikatakan oleh Menteri Keuangan bahwa dia mengambil pajak itu dari cuplikan Injil. Salah. Ini adalah satu hal yang keliru di Indonesia. Pajak-pajak itu harusnya masuk ke Baitul Mal. Nah, cara pembagiannya sudah ada asnaf yang 8.
yang dapat Kita mati malah. menerima pajak. Jadi inilah salah satu di antaranya kita mempelajari Islam dengan baik dan benar, bahwa kita sebagai seorang Muslim, pajak itu hanya dikenakan kepada Baitul Mal saja. Zakat. Kita minum-minum untuk saya. Baik, ini dulu kajian kita pagi hari ini. Mudah-mudahan mendapat rahmat dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.